sebagai faktor emosi, faktor penyebab degradasi moral yang utama adalah gaya parenting orang tua. Baik, penyusunan argumentasi dimulai dari sekarang. Kayak parenting sini kali bagaimana orang tua itu nolak dengan nolak yang diberikan di demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan juri yang arif dan bijaksana dan sahabatku dari tim kontra, perkenalkan nama saya Ahmad Iqbal dan di sebelah saya ada Oleh Fernanda. Kami dari Ambalan Siliwangi Sri Kandi, gugus depan Kabupaten Malang 24.143 24.144, Pangkalan SMK Ilham Multimedia Pocokkusumo. Menurut saya, memang faktor utama degradasi moral anak adalah faktor parenting dari orang tua. Kenapa? Karena faktanya banyak anak yang dididik keras oleh orang tua itu, bahkan dari kecil sudah dididik keras, dan bahkan sekarang banyak Gen Z yang sudah menjadi orang tua dan mereka belum siap menjadi orang tua, maka dari itu dia menjadi orang tua yang toksik. Nah, itu adalah bibit yang mana akan merusak moral dari anak itu. Dan tidak jarang kita menemukan berita yang mana seorang anak berani melawan orang tua itu. Itu sebenarnya bukan karena faktor lain, tapi karena faktor keluarganya. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa ibu adalah guru pertama dari seorang anak itu. Setelah ibu baru nanti ibu, setelah ibu baru ibu lagi. Maka dari itu orang tua memiliki peran penting dalam masa depan anak itu. Jadi kalau memang belum siap menjadi orang tua, tidak usah menjadi orang tua. Karena kasihan anaknya nanti. Ketika kita menjadi orang tua yang toksik atau keras, maka anak itu moralnya akan rusak. Terima kasih. Ya, atas waktunya Dewan Juri dan saudaraku, kami memiliki pendapat yang berbeda dengan saudara dikarenakan setiap orang tua itu memiliki skill parenting yang berbeda-beda. Maka kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kepada skill parenting, ada gaya parenting yang orang tua miliki. Dan di zaman sekarang sudah banyak seminar seminar bagaimana cara memiliki skill parenting yang baik. Nah, karena sekarang sudah banyaknya skill parenting yang sudah dijelaskan atau diedukasikan kepada calon-calon orang tua itu lagi, maka seharusnya hal tersebut dapat kita terapkan, dapat para orang tua itu terapkan kepada anak-anaknya tersebut, sehingga mereka tidak akan kehilangan yang namanya sebuah norma tadi. Mereka tidak akan kehilangan yang namanya moral. Karena itu, mereka harus, sebelum menjadi seorang orang tua, mereka harus mempunyai skill parenting tersebut, gaya parenting, dan hal itu adalah kunci dari seorang orang tua tadi agar dapat mendidik anak-anaknya ke jalan yang lebih baik. Tapi kan faktanya banyak orang tua yang enggak dari omongan kakak tadi, bahwa sekarang kan banyak seminar atau edukasi dan lain sebagainya yang bisa kita sebutkan ya. Tetapi faktanya di lapangan bahwa banyak orang tua itu yang jarang meluangkan waktu untuk anaknya. Nah, itu kan dia tidak bisa, orang tua itu tidak bisa mengikuti seminar itu, karena bahkan untuk anaknya sendiri dia waktunya kurang, apalagi mau ikut seminar seperti itu. Jadi apalagi ketika orang tua, seumpamanya orang tua itu kerja dari pagi kembali malam, dan mungkin dia lelah. Ketika anak itu membuat kesalahan sekecil apapun, orang tua itu pasti akan marah karena dia lelah. Nah, itu akan menjadi bibit lagi, akan tumbuh kebencian dari anak itu. Nah, dia tidak akan hanya benci ke orang tuanya, tapi dia akan juga benci
ke beberapa orang di sebelahnya karena faktor dari orang tua itu. Jadi kalau orang tua itu mau kita edukasi, kalau tidak ada waktu ya buat apa? Itu akan menjadi hal yang sia-sia. Bahkan menurut agama Islam, hal yang sia-sia itu adalah sesuatu yang berdosa. Dari saudara, menurut kami, apabila seorang orang tua sibuk dengan pekerjaannya atau bahkan tidak mau mengikuti seminar, maka anaknya memiliki peran sebagai agent of control. Dia bisa mempelajari bagaimana cara memberi feedback kepada orang tua agar meluangkan waktu. Instruksi Kak. Siap. Tapi ini kan anak, kita berbicara anak. Siap. Anak kecil apakah mengerti apa itu agent of change dan apa itu agent of control? Siap, izin Makapi. Kita bisa menjelaskan dengan sesuai umur mereka. Apabila umur mereka SD, kita jelaskan sesuai kemampuan berpikir mereka. Jadi tidak mentang-mentang. Instruksi Kak. Jadi siap. Boleh sekalian diberikan contohnya bagaimana cara Anda memberitahukan kepada anak itu seperti apa agent of change dan agent of control itu. Siap. Dan seperti apa bagaimana pembahasan Anda agar mudah dimengerti oleh anak itu. Karena kan kita sudah tahu Anda sudah SMK nih. Siap. Cara berbicara dan cara berpikir, bahkan cara pengertian dari seorang dari orang ke orang itu berbeda. Apalagi Anda lebih tua dan pengalamannya lebih banyak. Jadi anak itu kapasitasnya tidak sama dengan Anda. Jadi bagaimana cara Anda membicarakan ke anak itu? Izin menjawab Kak. Jadi hal itu contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya itu dapat kita sebagai seorang anak, mungkin dari anak-anak kecil tadi itu menarik perhatian orang tua agar mereka bisa melakukan sebuah komunikasi. Karena dari hubungan orang tua yang entah itu sibuk kerja atau lain-lainnya itu tergantung dari mereka hubungannya. Kalau mau, walaupun orang tua sibuk kerja, tetapi mereka mempunyai komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, maka anak pun dapat berkembang, mentalnya pun juga dapat lebih baik. Dan hal itu juga kembali lagi ke tanggapan tadi kita itu tentang bahwa tentang sebuah parentingnya seorang orang tua. Nah, itu tergantung dari sebuah komunikasi. Jika komunikasi antara anak dan orang tua itu ada, maka sebuah parenting itu tadi dapat dilakukan dengan sedemikian rupa. Itu. Tapi itu belum menjawab pertanyaan saya ya Kak. Kan saya tadi bertanya bagaimana cara Anda memberitahukan anak itu bagaimana menjadi agent of control. Tadi kan Kakak berbicara bahwa kita harus memberitahu anak itu menjadi agent of control. Nah itu bagaimana cara Kakak memberitahukan anak itu bagaimana cara menjadi agent of control dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh dia. Saya izin menjawab Kak. Kita bisa beri contoh. Kita cara berbicara kita ke anak kecil sebagaimana, pasti kita akan mengadaptasi. Dan kita gunakan adaptasi dari cara berbicara kita ke anak kecil untuk mengajari dia bagaimana menjadi agent of control. Seperti tapi instruksi Kak ya. Faktanya tidak semua anak kecil itu bisa kita nilai sama. Jadi kan ya, bahwa memang degradasi moral orang tua, degradasi moral anak terpengaruh dari orang tua, akan mudah terpengaruh oleh orang tua. Jadi setiap bila kita melanjutkan ya Kak, kan apa namanya? Iki apa sih? Kedua iki apa sih? Kedua iki loh. Oh, kesimpulannya kan saya setuju dengan bahwa degradasi moral anak itu merupakan pengaruh dari faktor parenting orang tua. Karena apa? Karena kan kita tidak bisa melihat bagaimana orang tua itu, dan anak kan juga banyak, orang tua banyak. Jadi kita harus melihat sudut pandang yang luas. Kita tidak bisa melihat sudut pandang hanya kita melihat satu anak itu. Satu anak ini mudah diberitahu. Saya kasih tahu gini. Tapi ketika kalau orang tua itu kembali ke omongan saya, kalau orang tua itu jarang ada waktu.
buat berkomunikasi pun tidak ada waktu karena dia sibuk kerja. Maka dari itu memang parenting dari orang tua itu yang berpengaruh kepada moral anak. Dan di sini peran orang tua itu sebagai sebuah jembatan antara komunikasi dengan parenting mereka. Jika walaupun orang tua itu tadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang di luar sana yang menyibukkan mereka dan membuat mereka kehilangan waktu antara komunikasi dengan seorang anak, maka mereka harus bisa untuk menyempatkan waktu sedemikian rupa agar mereka dapat adanya komunikasi antara orang tua dan anak. Selain itu, di sini tidak hanya peran orang tua saja di rumah yang berperan dalam komunikasi hal itu, tapi dalam norma, tetapi juga peran orang tua di sekolah yaitu guru itu juga dapat untuk mengedukasi mereka dalam norma-norma yang ada di lingkungan. Seperti itu. Dari saya cukup. Kami. Baik, terima kasih.